Dua kali mirip seperti itu. Jadi kalau bicara game plan, Laos dapat game plan-nya. Kita game plan menyerang nggak dapat. Gitu loh. Makanya saya bilang tactical Sinteyong ini monoton. Dia bisanya defensif, retreat ke bawah, defensif, compact, rebut, counter attack. Waduh, lagi-lagi Bung Toel. Memang Bung Toel ini tidak ada habisnya kalau mengkritik Coach Sintayong. Katanya Coach Sintayong taktiknya monoton di Piala AFF 2024. Padahal kalau kita lihat kualitas pemain lokal kita itu memang tidak bisa menjalankan taktik Coach Sintayong. Dari passing pun juga sering salah asal-asalan. Namun anehnya Bung Toel selalu menyalahkan Coach Sintayong. Pertandingan yang sangat menyulitkan timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Indonesia diserang 7 hari 7 malam, bahkan serangan bertubi-tubi yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Namun sungguh sangat beruntung timnas Indonesia tidak kebobolan. Baru babak pertama. Kita doakan babak selanjutnya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil positif. Kiper Cahya Supriyatni merupakan salah satu kiper yang sangat luar biasa yang melakukan penyelamatan yang begitu sangat gemilang. Kemudian pertahanan timnas Indonesia juga sangat luar biasa, meskipun ada juga yang masih melakukan kesalahan. Hoki Caraka, lagi-lagi Hoki Caraka ini banyak gaya, larinya juga kurang cepat, bahkan mendapat kartu kuning. Masuknya Mas Rafael Strijk cukup lumayan mengubah permainan timnas Indonesia, tetapi timnas Indonesia tetap diserang habis-habisan oleh timnas Vietnam. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia memberikan hasil yang terbaik, sebab kemarin netizen pun juga merasa ragu dengan timnas Indonesia saat bertanding di Vietnam. Apakah kira-kira timnas Indonesia akan mendapat gol atau justru menjadi lumbung gol? Namun netizen Vietnam juga begitu sangat meremehkan timnas Indonesia. Bahkan timnas Indonesia dikabarkan katanya akan dibantai Vietnam, tetapi untuk saat ini hasilnya masih 0-0. Piala AFF kali ini memang sangat melelahkan. Bahkan para netizen pun juga menganggap Piala AFF ini piala Mortal Kombat karena segi permainannya juga sangat kasar, rawan cedera. Namun anehnya ada juga netizen kita yang meragukan timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Bahkan katanya akan dibantai atau akan menjadi lumbung gol. Berikut pernyataan beberapa dari netizen kontroversi Piala AFF. Salam Pancasila. Ada yang memaksa saya untuk memberikan prediksi skor antara Vietnam melawan Indonesia besok Minggu tanggal 15 jam 8 malam. Kalau menurut terawangan saya, kalau ini dianalisa sulit ya. Kenapa? Karena kalau dianalisa secara matematik timnas akan kalah melawan Vietnam. Kenapa? Karena Myanmar aja kalah 4-1 melawan Vietnam, sedangkan timnas imbang 3-3. Artinya timnas setara dengan Myanmar, sama kualitasnya dengan Myanmar. Maka kalau secara matematika timnas juga akan kalah melawan Vietnam. Mungkin juga kalahnya bisa sama tuh, karena imbang kan. Melawan Myanmar dikalahkan 4-1, timnas juga mungkin akan dikalahkan 4-1 juga. Kecuali STY cerdik. Ya. Kalau dia cerdik, ikuti saran saya. Ya. Curi poin, karena memang secara materi pemain juga kita akan kalah. Marcelino Ferdinand sebagai inisiator penyerangan, ya saat ini kena kartu merah, tidak bisa main. Jadi nanti permainan itu akan amburadul karena nggak ada pemimpin atau jenderal lapangan tengah. Ya sulit kan? Nah, nggak ada otak permainan gitu. Makanya curi kemenangan. Serangan frontal pertama, gol 1-0, selesai. Sudah amankan kemenangan. Parkir tronton 5 biji depan gawang. Beres masalah. Masalah dihujat orang lain biarin, yang penting menang. Daripada kalah, malu.
Karena level timnas Indonesia ini sudah dianggap level dunia, bukan lagi level Asia Tenggara. Begitu Sin. Ya, atau kalau memang nggak sanggup betul, jangan dipaksakan dengan eksperimen-eksperimen konyol gitu, percobaan-percobaan nggak mutu. Ya, lebih baik memang mengamankan hasil imbang aja, 0-0. Udah parkir tronton semua. Suruh aja Rafael Struijk itu di tengah lapangan sendirian, yang lainnya bertahan semua. Beres masalah. Hasil akhir yang menentukan. Oke? Merdeka. Netizen Vietnam ledek timnas Indonesia usai ditahan imbang Laos. Hasil imbang 3-3 antara timnas Indonesia dan Laos menjadi bahan olok-olokan netizen Vietnam di media sosial. Menurut mereka, timnas Indonesia tanpa pemain keturunan Belanda sama saja seperti 3 tahun lalu saat masih berada di peringkat 175 dunia. Di grup Facebook Bongda Vietnam, komentar pedas pun bermunculan. Mereka dengan sinis membandingkan performa timnas Indonesia di Piala AFF dengan masa lalu. Bahkan, beberapa netizen Vietnam terang-terangan menunjukkan kegembiraan saat Marcelino Ferdinand harus meninggalkan lapangan akibat 2 kartu kuning. Emang ya, inilah turnamen kesukaan Toel nih, AFF ASEAN Cup 2024. Turnamen yang sangat amat melelahkan. Gimana nggak melelahkannya guys? Waktu kemarin hari Selasa baru datang di Solo, hari Rabunya latihan, hari ini tanding, besok langsung berangkat lagi ke Vietnam. Buset dah. Pokoknya kalah menang mereka harus kita dukung. Yang penting jangan ada yang cedera. Makanya nih gue simpulin ya, turnamen sekarang ini bukan tentang siapa yang juara guys, tapi tentang siapa yang keluar tanpa cedera. Nih jadwalnya, buat kalian yang nggak tahu, kemarin tuh tanggal 9 kita lawan Myanmar, tanggal 12 lawan Laos. Ya hari ini, nanti tanggal 15 kita harus udah tanding lagi sama Vietnam di Vietnam sono guys. Berarti besok kita harus sudah berangkat. Nah kalau lawan Filipina di Indonesia kita enak, ada waktu jeda 1 minggu. Yang enak Vietnam guys. Sekarang Vietnam tinggal nunggu Indonesia aja di sono ya, di Vietnam sono. Soalnya mereka nggak ada jadwal tanding hari ini. Nah ini nih piala kesukaan Toel. Toel dan kawan-kawan. Udah kalau menang poinnya nggak seberapa, kalah poinnya jatuh banyak. Makanya kalian gak usah berekspektasi tinggi guys ya. Nikmatin aja permainan mereka ya. Timnas U22 nih sebenarnya tinggal ditambah pemain-pemain senior aja. Semi senior sih sebenarnya itu ya, bukan senior. Lah gimana orang Rafael Struijk aja umurnya baru 21 tahun guys. Yang lewat dari 23 tahun cuman Asnawi doang, lu bayangin. Lawak, tanding di Vietnam, ruang kontrol VAR-nya di Malaysia. Kocak bener ini turnamen ASEAN. VAR untuk pertandingan Vietnam versus Indonesia akan direview dan dikontrol langsung di Malaysia. Lah bukannya mainnya di Vietnam? Ya mainnya emang di Vietnam, tapi karena ada masalah terkait instalasi VAR di Stadion Viet Tri Vietnam, maka wasit yang memimpin laga hanya akan menerima siaran dari keputusan VAR yang berlokasi di Malaysia. Aneh emang, padahal ada tuh stadion yang biasa dipakai Vietnam seperti Stadion Maidin kemarin yang udah siap buat VAR. Anehnya pakai stadion yang nggak biasanya dan nggak bisa buat VAR. Bukannya mindahin stadion yang siap buat pemakaian VAR, malah ruang VAR-nya dipindah ke negara lain. Mantap kali emang turnamen ASEAN ini. Jadi curiga, ada main mata kah ini Vietnam sama panitianya? Media Vietnam tulis kalau Indonesia takut dibantai 10-0 oleh Vietnam. Dua pertandingan yang dijalani Indonesia secara permainan begitu busuk dan panen kritikan sana-sini. Beda sekali dengan penampilan Vietnam yang menang secara meyakinkan 4-1 atas Laos. Hal itu membuat netizen-netizen Indonesia pun tidak yakin menang atas Vietnam. Media Vietnam bernama 24h.com menulis bahwa netizen Indonesia sangat takut dibantai oleh Vietnam 10-0. Sementara itu pengamat Vietnam bernama Van Antu bilang Indonesia tanpa pemain-pemain naturalisasi tidak ada apa-apanya. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia tidak bisa menang lawan Laos dan harus susah payah menang dari Myanmar. Hal ini menyiratkan bahwa tim Indonesia dianggap tim sekelas Laos saja jika tanpa para pemain diaspora. Apakah Indonesia dapat membalikan prediksi atau malah lebih buruk? Nah itulah sahabat-sahabatku semua, pernyataan dan reaksi dari beberapa netizen. Ada yang meragukan timnas Indonesia, ada pula yang mengatakan taktik
Coach Sintayong monoton. Ada pula netizen Vietnam merendahkan timnas Indonesia karena tidak diisi pemain naturalisasi. Pemain Indonesia tanpa naturalisasi hanya biasa-biasa saja. Tetapi dari segi permainan di babak pertama kita bisa melihat Indonesia juga mampu mengimbangi permainan timnas Vietnam yang begitu sangat agresif. Serangan demi serangan bisa dipatahkan oleh timnas Indonesia. Mudah-mudahan di babak kedua timnas Indonesia bisa mencetak gol atau minimal tidak kebobolan, karena untuk meraih 1 poin kita juga masih punya kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya asalkan menang melawan Filipina. Dan melawan Filipina ini kita menjadi tuan rumah ya. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan mudah-mudahan timnas Indonesia tidak dibantai Vietnam ya. Dan kontroversinya juga aneh, VAR-nya kontrolnya itu di Malaysia. Piala Ciki-Ciki AFF ini memang aneh dan sungguh sangat aneh. Semoga timnas Indonesia juga menang supaya Bung Toel tidak marah-marah terus, Bung Toel tidak menyalahkan Coach Sintayong terus. Sebab ketika Coach Sintayong melatih timnas Indonesia, mau pemain apa saja tetap Coach Sintayong yang salah di mata Bung Toel. Kira-kira bagaimana sahabatku semua jika Bung Toel melatih timnas Indonesia? Apakah bisa menuai prestasi yang luar biasa seperti Coach Sintayong atau malah sebaliknya? Coba tulis di kolom komentar.